Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini adalah membacakan salah satu berita terkait dengan hasil pertemuan Forum KKSK ya, Forum Stabilitas Keuangan. Tapi yang saya bacakan adalah yang memberitakan tentang kepemilikan Bank Indonesia selama tahun 2025 terhadap surat berharga negara dan kebijakan lainnya dari Bank Indonesia. Saya pilih berita dari IDN Times. Judulnya, Bank Indonesia serap SBN 269 triliun hingga akhir Oktober 2025. Ditayangkan tanggal 3 November malamnya, jam 19.30 malam oleh salah seorang jurnalisnya, Trian Pangastuti. Sini ada gambar 4 orang pimpinan yang menjadi anggota forum KSSK. Tadi saya salah baca ya, tadi KSSK bukan KKSK. Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Forumnya disebut Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ada gambarnya berempat untuk konferensi pers setelah mereka melakukan forum. Saya bacakan beritanya. Bank Indonesia atau BI terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal melalui pembelian surat berharga negara SBN di pasar sekunder. Gubernur BI Ferry Warjio menyampaikan sejak awal tahun maksudnya, sejak 1 Januari sampai 30 Oktober 2025, BI telah menyerap SBN di pasar sekunder senilai 269,97 triliun. Jadi ini judulnya kurang presisi nih ya. Kalau dibulatkan 270 bukan 269 triliun. Dari jumlah tersebut, pembelian melalui pasar sekunder dan program debt switching dengan pemerintah tercatat 199,200 triliun, ujar Ferry dalam konferensi pers KSSK ya, Senin 3 November. Saya tambahkan komentar sedikit. Jadi forum ini forum rutin bulanan ya, umumnya bulanan, tapi jika tidak kondisinya normal 3 bulanan. Forum berempat ya, ada komitenya, ada undang-undangnya juga yang mengatur hubungan itu. Tadi sudah saya katakan, ada Menteri Keuangan, ada Gubernur Bank Indonesia, ada Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Komisioner LPS. Jadi untuk kasus Pak Purbaya, dia sudah dalam posisi yang berbeda menghadiri forum KSSK ini ya. Kalau Ketua LPS, Ketua Dewan Komisioner LPS itu sebetulnya bisa dikatakan peninjau ya, tidak punya hak suara. Yang punya hak suara itu bertiga. Sekali ini Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Dari berita ini juga kita nangkap bahwa BI menyerap 270 triliun itu adalah tambahan, karena setiap hari BI itu di hari kerja itu melakukan operasi moneter bisa ya, dimungkinkan dia menjual maupun membeli SBN di pasar sekunder sebagai bagian dari operasi moneter. Di sini tidak diberitakan apakah burden sharing termasuk. Pada dasarnya mau burden sharing mau tidak, bahwa perilaku Bank Indonesia jual beli SBN itu memang bagian dari operasi moneter dia. Jadi kita harus paham nih, 270 triliun ini adalah neto tambahan selama 10 bulan. Aslinya kalau saya tidak salah itu kisarannya sekarang untuk yang rupiah diperdagangkan ini mencapai 1.630-an triliun ya per 30 Oktober ini. 1.600 lah kita bulatkan. Jadi ini 300 ini tambahan dari 10 bulan terakhir. Nah, terus ini diberi subjudul oleh IDN Times, BI terus optimalkan 4 langkah moneter. Ferry, Gubernur Bank Indonesia, maksudnya menjelaskan langkah pembelian SBN ini melengkapi 4 kebijakan utama BI. Ya, meliputi penurunan suku bunga kebijakan BI rate. Jadi selama tahun 2025 ini kalau saya tidak salah sudah sekitar 150 basis poin ya, dari 6,25 perlahan-lahan turun sekarang menjadi 4,75. Stabilisasi nilai tukar rupiah, jadi BI sepanjang 2020 ini termasuk intensif ya, aktif
sering melakukan operasi pasar ini, selain dinyatakan secara kualitatif begini, ditunjukkan oleh salah satu penyebab turunnya cadangan devisa beberapa bulan terakhir ini adalah karena dipakai untuk operasi stabilisasi nilai rupiah. Bagian dari stabilisasi itu operasi palas ya. Yang ketiga, ekspansi likuiditas moneter. Ekspansi likuiditas moneter ini karena dia sebagai bank sentral, Bank Indonesia, dia memiliki status bisa melakukan kebijakan makrobank ya, mikrobank OJK. Jadi dia bisa membuat aturan terkait dengan kredit dalam konteks Bank Indonesia, bukan kredit dalam arti teknis ya, itu yang namanya ekspansi likuiditas moneter itu salah satunya. Kedua juga dia bisa ngatur-ngatur GWM, giro wajib minimum, sehingga bisa mengekspansi atau mengabsorpsi. Begitu juga dia bisa melakukan operasi di pasar uang ya, di pasar moneter kebijakan, pasar terbuka, sehingga bisa menambahi ataupun menyerap dari likuiditas. Jadi digarisbawahi ekspansi likuiditas moneter. Jadi rupanya sepanjang 2025 ini BI lebih banyak ekspansi menurut informasi ini. Nanti sebetulnya kita akan assessment juga ya, benar nggak angka-angkanya, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Jadi 4 ya. Sementara itu kebijakan makroprudensial juga terus diperkuat untuk mendorong penurunan suku bunga kredit, peningkatan likuiditas perbankan, dan percepatan pertumbuhan kredit guna menopang pertumbuhan ekonomi. Adapun laju pertumbuhan kredit perbankan mencapai 7,7% pada September 2025. Saya tidak tahu ini tambahan dari jurnalis apa keterangan dari Pak Parjio waktu rilis ya, waktu jumpa pers. Nah, hanya saya beri catatan, ya, ini kan pernyataan kualitatif untuk kredit ini. Tapi pada dasarnya ini adalah yang terendah selama dari 2002, 23, 24, 2022, 23, 24 itu lajunya di atas, lajunya mencapai 2 digit, sekitar 11%, pernah 12%, paling nggak 10, berapa yang mendekati 11. Nah, sejauh ini di tahun 2025 ini nih kayaknya dari jurnalis September, karena data Oktobernya juga sudah dilansir oleh Bank Indonesia. Ini 7,7 baru. Jadi sampai akhir tahun nanti untuk mencapai 2 digit sulit sekali ya, karena ini kan year on year, bukan menambah ya. Yang penting perbandingannya setahun dengan setahun, 9 bulan dengan 9 bulan ya. Stok di September dibandingkan dengan stok September tahun lalu, stok kredit outstanding ya. Jadi maksimal 8% lah sampai akhir tahun nanti. Dan kalau dilihat ini kan sudah ada tuh tambahan dari Pak Purbaya ke Bank Himbara, belum mendorong menjadi tinggi nih ya. Ada katanya sih ada penambahan secara total nih dari 7,5 menjadi 7, tapi kita lihat nanti. Yang jelas saya termasuk yang memprediksi nggak jauh. Dan bahkan ada berita lain di kemarin, OJK menyampaikan bahwa banyak bank yang sudah merevisi proyeksi bisnis kreditnya, dan OJK sendiri sebetulnya memproyeksikan 2025 ini di kisaran 9-11%. Nah, sampai sekarang baru 7,7. Nah, proyeksi OJK itu kan dari rencana bisnis bank-bank, karena kan mereka harus terus lapor ke OJK. Nah, sementara di bulan-bulan ini banyak bank yang merevisi targetnya, rencana bisnisnya. Nanti kita lihat saja sampai akhir tahun. Yang kedua, SRBI terus turun menjadi 210,8 triliun. Nah, ini menarik ini. Dalam kebijakan ekspansi likuiditas moneter, BI terus menerapkan strategi operasi moneter yang pro market untuk memperkuat transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, serta memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing. Ekspansi tersebut ditempuh antara lain melalui penurunan outstanding sekuritas rupiah Bank Indonesia. Jadi di awal tahun SRBI ini turun sebesar 210 triliun dari 916,9 triliun menjadi 706,1 triliun. Oh, jadi yang 200 ini bukan menjadi, ini judulnya RDNM kurang presis ini. Turunnya sebesar itu. Posisinya jadi 706. Jadi yang 210 itu laju penurunan selama 10 bulan sampai 27 Oktober nih. Saya beri komentar sedikit, SRBI itu adalah seperti SBN. Tapi kalau SBN kan ngeluarin pemerintah di pasar perdana, nanti di perdagangan di pasar sekunder. Di pasar perdana artinya dia lelang atau dia private placement, tapi setelah itu ada perdagangan di pasar sekunder.
Nah, sedangkan SRB ini surat utangnya Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia juga sudah mengeluarkan surat utang. Tapi tentu Bank Indonesia ini bukan dalam keperluan defisit dia atau apa, tapi bagian dari operasi moneter. Jadi operasi moneter itu kan apakah Bank Indonesia mau menambah likuiditas perekonomian atau menyerap. Nah, kalau SRB dia jual banyak itu sebenarnya dia menyerap karena dia kasih surat utang, duit perekonomian masuk gitu ya. Meskipun untuk yang beli SRB ini hanya bank, lembaga keuangan, bank dan lembaga keuangan khusus ya, tidak bisa masyarakat. Nah, tetapi penurunan 210 dari 916 kan standingnya tetap 706. Jadi sebenarnya 706 itu tetap menarik likuiditas dari pasar. Nah, ini nanti kita lihat selanjutnya bagaimana. BI mendorong pendalaman pasar keuangan dan pasar falas. Nah, jadi dia sudah menurunkan juga bunga, selain BI juga menurunkan bunga deposit facility menjadi 3,75. Jadi kalau bank naruh duit, penyimpan duit di Bank Indonesia itu bunganya sudah turun agar dorong untuk kredit dan sebagainya. Silakan baca. BI menerbitkan floating rate note, lalu overnight index swap. Itu intinya Gubernur Bank Indonesia mau menjelaskan bahwa kebijakan moneternya di belakangan ini bersifat ekspansif, menyuntik likuiditas. Bahkan tadi instrumen SRBI yang sebenarnya menyerap, penyerapannya dia kurangi. Artinya kan arusnya adalah menambahi. Nah, tapi kita lihat nanti bagaimana. Yang jelas nanti kita akan assessment bahwa sebenarnya penjelasan Bank Indonesia ini juga sebagiannya kita harus mengkaitkan dengan apa yang dilakukan Menteri Keuangan paralel nggak dengan ini, saling menopang nggak nanti untuk keperluan yang datang. Tapi ini dulu informasi bahwa Bank Indonesia ini memang tidak apa istilah saya, tidak media darling ya. Sebetulnya kebijakan-kebijakan dia inilah yang banyak menentukan dinamika perekonomian. Mudah-mudahan saya bacakan berita ini agar para jurnalis juga lebih concern ya. Bank Indonesia ini lebih day per day lebih mempengaruhi kondisi likuiditas perekonomian, pasar uang, pasar modal dan seterusnya, juga kurs juga dan macam-macam lah. Jadi kita harus memperhatikan angka-angka terkait dengan tugas Bank Indonesia dan juga pernyataan pejabatnya. Jangan monitor hal-hal yang selalu memonitor hal-hal yang ya tanda petik dalam dinamika ekonomi itu sebenarnya tidak power kan dinamikanya.